Shalom, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hebronis atau pemuda-pemudi Hebron yang dikasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini tanggal 25 April 2020 yang siogianya kita melaksanakan ibadah Hebron di GKI Hebron Pontianak. Tetapi karena situasi COVID-19 sehingga kita tidak bisa berkumpul bersama. Tetapi melalui rekaman ini, melalui live streaming ini, saya ingin menyapa Hebronis yang ada di Pontianak maupun yang ada di seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat, atau mungkin ada yang di luar pulau, bahkan ada yang di luar negeri. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Saya akan baca firman Tuhan dari Roma 13. Roma 13 ayat 1-5. Taatilah pemerintah, sebab Allah lah yang telah menetapkan dia dimanapun juga. Tidak ada pemerintah yang tidak memperoleh wewenang dari Allah. Ayat yang kedua, jadi mereka yang tidak mau menaati hukum-hukum negara berarti juga tidak mau menaati Allah, dan hukum akan menimpa mereka. Ayat yang ketiga, orang yang berbuat baik tidak takut kepada alat negara, tetapi orang yang melakukan kejahatan akan selalu merasa takut kepadanya. Jadi, jika saudara tidak mau merasa takut, taatilah hukum yang berlaku supaya tidak mendapat kesulitan. Alat negara diadakan oleh Allah untuk menolong saudara, tetapi jika saudara berbuat sesuatu kesalahan, saudara patut merasa takut, sebab saudara akan dihukumnya. Untuk tujuan itulah diadakan oleh Allah. Yang terakhir ayat 5. Jadi taatilah hukum berdasarkan dua alasan. Yang pertama, supaya tidak kena hukuman, dan yang kedua, karena saudara wajib menaati hukum itu. Hebronis dimanapun saudara berada saat ini, saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa saat ini kenapa kita tidak ada ibadah di gereja, oleh karena kita salah satunya taat kepada pemerintah. Terus yang kedua, kita harus mentaati protokol kesehatan yang berlaku saat ini. Saya tidak usah mengulangi karena saudara sudah sering dengar apa yang harus kita lakukan di dalam menyikapi virus corona atau COVID-19 yang terjadi saat ini. Saya mendapatkan informasi dari Pembimas Kristen bahwa beliau melaporkan dari Kapolda Kalbar telah menyampaikan berterima kasih kepada umat Kristen di Kalimantan Barat karena telah mentaati hukum. Dalam arti gereja tidak ibadah, bukan karena kita takut, tetapi kita taat kepada hukum yang berlaku. Nah, pertanyaan kenapa kita taat? Yang pertama, karena pemerintah adalah wakil Allah. Kita bilang kita mau taat kepada Allah, tetapi kepada pemerintah yang kelihatan kita tidak taat. Terus yang kedua, itu untuk kesehatan, untuk kemaslahatan, dan untuk keselamatan kita bersama. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini, dimanapun Hebronis berada, kami ingin menyampaikan pertama, mari saudara tidak henti-hentinya untuk berdoa, untuk minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan segera menghentikan virus atau COVID-19 yang sekarang sedang mengganggu seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Nah, oleh karena itu, apa yang harus kita buat? Saya tidak akan panjang lebar. Yang pertama, mari kita berdoa, merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan minta ampun kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Karena Matius 7 ayat 7 berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Bagaimanapun kita pintar, bagaimanapun kita hebat, apabila Tuhan
tidak menghentikan virus ini, maka virus ini akan berjalan terus. Oleh karena itu, yang paling utama dan terutama, jangan kita sia-siakan waktu. Kita ada di rumah, kita ada di mana saja dengan tertib. Mari kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, minta keampunan dari Tuhan, supaya Tuhan mengampuni dosa kita dan Dia akan memulihkan negeri kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari sementara Anda berada dimanapun saat ini, kita taat kepada aturan yang berlaku. Yang pertama, menjaga kebersihan. Yang kedua, tidak masuk dalam kerumunan yang kita sering dengar, social distancing. Kita harus taat kepada itu. Kenapa? Karena kalau virus itu tidak bisa terbang, tetapi dia bisa ditularkan dari orang ke orang. Nah, oleh karena itu, Hebronis, tolong hati-hati berada di mana saja. Saudara selalu menjaga. Dan ini tidak main-main, saudara. Memang kita tahu Tuhan akan tolong kita. Tuhan mampu menolong kita. Tapi kalau kita sembrono, kalau kita tidak hati-hati, maka kita sendiri akan menerima akibatnya. Lalu yang terakhir yang mau saya sampaikan, sementara saudara ada di rumah, sementara saudara ada di daerah, di mana saja berada, tidak boleh hanya tidur-tiduran saja. Tapi saudara harus beraktivitas. Pertama, olahraga yang sesuai dengan situasi kondisi saat ini. Terus yang kedua, saudara bisa membantu orang tua. Misalnya pekerjaan di rumah, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Lalu mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, kita kerjakan. Jadi bukan berarti kita ada di rumah saja, lalu kita hanya tidur-tidur, maka saudara akan bosan hidup. Tapi kalau saudara beraktivitas dengan sungguh, maka itu akan menolong kita untuk terus berharap bahwa satu saat Tuhan akan menghentikan virus ini. Kita mendengar ada satu lagu dari Chrisye, dia katakan badai pasti akan berlalu. Nah, krisis saja berkata seperti itu, apalagi kita punya Kristus Tuhan. Dia yang sanggup menghentikan angin ribut, Dia yang bisa menyembuhkan orang sakit, Dia yang bisa membangkitkan orang mati. Apabila kita terus berseru kepadanya, maka Dia akan memberikan pertolongan kepada kita pribadi, kepada keluarga, kepada gereja kita, kepada Indonesia kita cintai. Oleh karena itu, Hebronis dimanapun Anda berada, mari tetap optimis, tetap sukacita. Karena Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.